Oke, hari ini kita akan belajar kata benda tempat plus ikimas atau kairimas. Ikimas itu pergi, ikimas itu datang, kairimas itu pulang. Dan partikel di sini ini bukan he tapi dibacanya oke. Partikel ini digunakan atau menjelaskan tentang jika dalam satu kalimat itu menunjukkan sebuah perpindahan. Oke. Misalkan misalkan uchiye kairimasu, itu berarti pulang ke rumah. Oke, pulang ke rumah kan perpindahan dari tempat yang saat itu dia berada dan pulang ke rumah, itu kan sebuah perpindahan, ya enggak? Jadi pakainya partikel oke. Bisa juga Nihon ikimasu, apa artinya? Pergi ke Jepang. Pergi ke Jepang kan sebuah perpindahan tuh, pakainya Intinya kalau dalam sebuah kalimat itu menunjukkan sebuah perpindahan, itu disambunginya pakai oke. Jika ingin menyangkal pertanyaan dari orang yang bertanya secara total, misalkan ditanya mau pergi kemana, nggak kemana-mana kok, itu kan ditolak disangkal secara total kan. Itu ditambahin pakainya mo. Misalkan yang pertama, doko e ikimasu ka, doko e mo ikimasen. Oke, jadi artinya tidak pergi kemana-mana gitu. Terus nomor 2, misalkan pertanyaannya tuh nani o tabemasu ka, nani o tabemashita ka. Kalau mau disangkal secara penuh itu pakainya tambahin no, nani mo tabemasen deshita, nani mo tabemasen. Terus misalkan kata tanyanya lagi, dare ga kimasu ka, dare ga kimashita ka, bisa dijawab dengan dare mo kimasen deshita. Oke. Itu untuk menyangkal secara keseluruhan, secara total. Selanjutnya kita akan belajar partikel D. Partikel D yang kali ini kita akan pelajari adalah sarana. Partikel D itu artinya kan nggak cuma satu, bisa alat, sarana gitu kan. Jadi untuk membedakannya adalah kata di depannya. Yaitu kalau kata di depannya adalah sebuah kendaraan, itu biasanya diartikan sebagai sarana. Oke. Misalnya contoh, densa de ikimasu, itu artinya kan pergi menggunakan kereta. Oke. Densa de kairimasu, pulang menggunakan kereta. Oke. Contoh kedua, takushi de kimashita, datang menggunakan taksi. Oke. Taksi de kairimasu, pulang menggunakan taksi. Taksi de kimashita, datang menggunakan taksi. Intinya D itu bisa diartikan sebagai menggunakan. Untuk mengetahuinya itu kata benda sebelumnya itu apa, jenis apa. Jadi harus tahu kosakatanya juga. Oke? Gampang kan? Sistem ngebut coy. Selanjutnya kita akan belajar jika melakukan sesuatu, melakukan kata kerja bersama dengan orang atau hewan bisa juga, itu disambungkan menggunakan to. Oke. Contohnya, kazoku to nihon e ikimashita. Kazoku to nihon e ikimashita, datang ke Jepang dengan
keluarga. Oke? Dengan gampang kan? Gampang. Misalkan apa sih? Kareshi kanojo to moru e ikimashita. Pergi ke mall dengan pacar. Oke? Contoh nomor 2. Hitori de Tokyo e ikimasu. Pergi ke Tokyo sendirian. Hitori de dengan sendiri, kalau diartikan secara itunya umumnya dengan sendiri, tapi kan nggak enak didengarkan, artiin aja sendirian gitu. Pergi ke Tokyo sendirian. Gampang. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang itsu. Itsu artinya itu kapan. Jadi menggunakan apa? Untuk menanyakan sebuah waktu. Oke, gampang kan penggunanya untuk digunain di depan. Itsu nih, contohnya itsu nihon e kimashita ka? Kapan datang ke Jepang? Ya enggak? Itsu nihon e ikimasu ka? Kapan pergi ke Jepang? Itu kan. Itsu ikimasu ka? Kapan pergi? Oke. Jawabannya juga bisa bisa dijawab dengan tanggal, misalkan tanggal berapa gitu. Suitachi ni raigetsu no suitachi ni ikimasu. Raigetsu no raigetsu no 10 ni ikimasu. Sengetsu no 6 ni ikimashita. Gitu. Itu kan semuanya kan tanggal-tanggalan gitu kan. Untuk tanggal-tanggalnya cari sendiri, hafalin sendiri. Oke? Atau juga bisa dijawab dengan asta, asate, siasate, besoknya lagi atau besoknya lagi itu, atau kemarin atau nanti, itu juga bisa dipakai untuk jawaban. Oke, lanjut anjing. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari partikel yo yang berada di akhiran sebuah kalimat, kayak yo gitu. Artinya apa sih ya? Artinya dibikin gampang aja, anggaplah lo. Gaulnya anggap aja lo. Misalkan asoko umaga imasu yo. Di situ, di sana ada kuda lo gitu. Lo memberitahu kan, itu kayak memberitahu kayak gitu. Contoh lagi, kono ice cream oishii desu yo. Es krim ini enak lo. Gitu. Gitulah, kayak gitu. Nggak tahu ngejelasinnya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, artinya lo gitu loh. Lo memberitahu kayak gitu. Terakhir belajar tentang kalimat so desu ne. Kalimat ini digunakan untuk memberikan sebuah jawaban. Validasi lah gitu apa yang orang katakan ke kita. Misalkan contoh, ashita wa nichiyoubi desu ne. Besok hari Minggu ya gitu. Oh iya ya gitu. Oh iya ya, memvalidasi apa yang lawan bicara itu bicarakan sebelumnya gitu. Memvalidasi, kaum validasi gitu dah pokoknya. Oke, gampang toh. Oke, pelajaran kelima kelar. Oke.